Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu yang indah ini kita mau persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Allah kita. Kita percaya bahwa semua yang kita alami, yang terjadi hari-hari ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, awali pagi ini dengan memuji dan menyembah Dia, dengan menaikkan pujian bagi Dia. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Abah, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Abah, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Abah, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Abah, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Abah, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Abah, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti.
jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu, buat rencana-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini, buat setiap apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan, mendewasakan kami lebih lagi untuk bergaul lebih intim lagi. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sentuh kami dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu. Sikinera lalamo, Sikinera lalama ya lalama ya lalama lama 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 lama. Ikara lama ya lalaya sikinera lalamo. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan saat kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan-Mu, hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami terus boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami boleh lalui oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami dimanapun kami berada. Biarlah Engkau terus Tuhan memproteksi Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan boleh mempergunakan waktu-waktu ini untuk semakin bergaul lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman yang disampaikan, kami semua dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang baru menghadapi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi secara online. Tetap di dalam tema restorasi keluarga. Keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk membahas bagaimana membina sebuah hubungan antara suami dan istri
terjalin sebuah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Saya yakin dan percaya ketika pasangan suami istri ini tidak punya komunikasi, maka dipastikan keluarga tersebut akan mengalami kehancuran. Keluarga tersebut akan mengalami tercerai-berai. Ada sebuah kisah menarik. Suatu ketika ada pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Dan biasanya ya ketika orang pasangan suami istri bertengkar, mereka diam-diaman. Tidak bicara satu dengan yang lain. Nah, berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen ya, kita pun juga seringkali melakukan hal itu ketika berantem dengan suami kita, dengan istri kita tidak bicara sampai berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Nah, demikian juga dengan pasangan suami istri ini, tidak berbicara satu dengan yang lain selama berhari-hari. Nah, satu hari suaminya ini esok paginya harus bangun pagi-pagi karena ada sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Tapi karena mereka berdua masih diam-diaman, ya, tidak ada satupun di antara mereka berdua mau memulai untuk berbicara, mereka gengsi, ya. Jadi suami ini minta tolong kepada istrinya dengan menulis surat. Istriku, besok tolong bangunkan saya jam 4:30 pagi. Karena saya ada urusan penting yang harus saya lakukan. Ya, itu ditaruhkan di dekat bantal istrinya. Nah, malamnya mereka tidur nyenyak. Ya, ketika mereka bangun pagi hari, suaminya terkejut. Wah, bangun sudah jam 6:30. Padahal dia harus bertemu dengan kliennya itu 6:30. Ya. Wah, dia kelabakan dan dia marah. Dia tegur istrinya. "Mah, bukankah kemarin saya sudah minta tolong untuk dibangunkan jam 4:30 pagi? Kok saya tidak dibangunkan sehingga saya terlambat sekarang ini?" Istrinya dengan santai menjawab, "Tuh, lihat. Saya sudah jawab, saya sudah bangunkan kamu. Mana? Itu baca tuh, ada tulisan, woi bangun pagi, sudah waktunya kamu kerja." Ya. Di sini kita bisa tersenyum melihat kisah ini. Karena sang suami pun juga minta tolong melalui surat. Dibalas, dibangunkan melalui surat, ya pasti tidak akan bangun. Nah, dari kisah ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Betapa antara suami dan istri kalau tidak memiliki sebuah komunikasi yang baik, pasti akan terjadi pertengkaran, perselisihan dari hari ke hari, semakin hari semakin menajam, semakin besar perselisihan tersebut. Sehingga bisa membuat pasangan suami istri itu bercerai karena hanya masalah sepele, yaitu komunikasi. Oleh sebab itu kita akan buka sama-sama kepada firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. "Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita bisa melihat sekalipun lidah ini bagian terkecil dari tubuh kita, tetapi dikatakan bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Karena lidah, ya, pasangan suami istri bisa bercerai. Karena lidah, gereja bisa pecah. Karena lidah, bahkan bangsa-bangsa bisa berperang karena lidah. Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga perkataan kita. Kalau kita rindu bisa memiliki sebuah komunikasi yang baik, sebuah hubungan yang baik antara pasangan suami dan istri. Berkomunikasilah dengan baik, perkatakan perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, meneguhkan, perkataan yang menghibur. Sekali kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti, maka akan terjadi dibalas menyakiti satu dengan yang lain, saling menyakiti, saling mengecewakan, saling merendahkan, sehingga perselisihan itu semakin memanas, memuncak. Firman Tuhan katakan, kuasailah
lidahmu. Kita buka di dalam ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ayat ini luar biasa sekali. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dikatakan firman Tuhan, ia adalah orang yang sempurna, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Mari kita belajar untuk mengendalikan lidah kita, untuk mengendalikan ucapan yang keluar dari lidah bibir kita. Ya, kita kendalikan perkataan-perkataan yang muncul dari lidah bibir kita untuk pasangan kita, suami kita, untuk istri kita. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang meneguhkan, hal-hal yang memberkati, maka saya kena percaya kita akan menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya. Firman Tuhan katakan, alangkah baiknya perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata kunci yang sangat penting. 3 kata kunci ini merupakan kata-kata yang bisa menyelesaikan banyak-banyak masalah. Ya, kata itu adalah aku minta maaf, aku berterima kasih, dan aku minta tolong. 3 kalimat ini kalau kita ucapkan, kita terapkan di dalam hubungan suami istri, maka ini akan menyelesaikan banyak sekali persoalan. Banyak masalah akan diselesaikan dengan 3 perkataan ini. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali yang menjadi orang untuk tidak mau memperkatakan hal ini. Kenapa? Karena gengsi. Wah, ya dia dulu yang minta maaf, jangan saya. Istri saya yang salah kok. Ya, istri juga membalas, enggak bisa, suami saya yang salah. Dia yang harus minta maaf kepada saya. Saudara lihat, perkataan maaf ini saya tidak percaya akan menyelesaikan banyak persoalan. Dan ketika kita menerapkan hal ini, ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, memperkatakan hal-hal yang positif. Dan 3 kalimat yang tadi saya ucapkan, saya percaya keluarga kita secara otomatis akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, berbahagia, keluarga yang direstorasi oleh Tuhan. Ya, ayat yang terakhir kita akan lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Di dalam konseling pranikah seringkali saya mendorong untuk pasangan suami istri untuk bisa memiliki rumah sendiri sekalipun harus mengontrak. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, namun sekalipun mungkin kalau belum bisa menerapkan hal tersebut, terpaksa harus jadi satu rumah dengan mertua, dengan orang tua, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi satu hal yang ini saya garis bawahi, ya, bahwa ketika suami istri ini mengalami pertengkaran, mengalami perselisihan, hal yang sangat penting untuk saudara catat. Jangan pernah bercerita kepada orang tuanya masing-masing. Duh, Pak Onggo, kalau gitu kan berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Tidak. Ya.
Saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu Saudara untuk tidak menghormati orang tua kita. Tetapi fakta dan kenyataannya itu sudah sering saya alami ketika pasangan suami istri konseling dengan kami. Ya, kami layani seringkali masuknya pihak ketiga di dalam hubungan suami istri. Ini seringkali membuat persoalannya menjadi semakin parah. Perselisihannya menjadi semakin tajam. Ya. Oleh sebab itu saya berkata, ya, jangan pernah bercerita masalah pertengkaranmu dengan suamimu, dengan istrimu kepada orang tuamu. Pihak ketiga di sini bukan bicara pil atau will, tetapi pihak ketiga ini berbicara keluarga. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Yang namanya orang tua, ya, yang dibela itu pasti anaknya. Menantunya yang disalahkan, anaknya yang dibela. Ya, walaupun memang ada sebagian kecil ya orang tua yang membela menantunya, tetapi itu hanya 10%, 90% ya orang-orang tua akan membela anaknya, sehingga ini tidak menyelesaikan. Nah, jalan yang terbaik ketika pasangan suami istri ini mengalami perselisihan, ya, carilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang punya integritas, hamba Tuhan yang bisa dipercaya, hamba Tuhan yang tidak bocor mulut, ya. Ya, gembala saudara, pendeta saudara, siapapun juga yang engkau percayai sebagai orang tua rohani saudara. Nah, ceritakan persoalannya itu kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa kau percayai. Karena hamba Tuhan akan bersikap netral. Hamba Tuhan akan bersikap adil. Ya. Di sini ya, kalau kita rindu bahwa pasangan suami istri ini bisa membina hubungan yang romantis, yang harmonis, ya, di antara mereka berdua, ya. Yang terakhir, jangan menceritakan masalah Anda, kejelekan suami Anda, kejelekan istri Anda kepada orang tua kita. Karena orang tua kita pasti akan membela anak-anaknya sendiri, ya. Sehingga kita jauh lebih baik kalau kita mencari hamba-hamba Tuhan yang punya integritas, yang kita percayai. Nah, maka mereka akan menemukan sebuah solusi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, solusi yang adil dan netral. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu bahwa semua keluarga-keluarga Kristen hari-hari boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami restorasi yang datang daripada Tuhan Yesus. Bahkan menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Dan saya percaya juga sepanjang hari ini kita melakukan seluruh aktivitas kita itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.